Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Juliana Putri dan teman-teman saya Zabrina Salsatifani, Rory Novena, Sherliana Ambarwati, dan Regina Nurlia Dewi. Kami mahasiswi dari Fakultas Psikologi semester 5, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Tujuan dan maksud dari wawancara kami untuk memenuhi tugas kode etik sekalian memberikan pengetahuan tentang layanan sejiwa bagi masyarakat yang masih kurang tahu apa sih layanan sejiwa itu. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Evi Kurniasari, M.Pesi Psikolog, selaku Ketua Gugus Layanan Sejiwa Kaltim yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saat ini dalam kondisi sehat dan bahagia. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, kabar kami Alhamdulillah, juga Bu, baik. Lama ya, nggak bertemu ya. Jadi kalau ketemu sekarang secara virtual aja. Iya, semoga Bu. bisa cepat bertemu ya, Bu. Amin, ya Rabbal Alamin. Izinkan kami untuk melakukan wawancara tentang layanan sejiwa. Apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktunya? Insya Allah bersedia. Mau sampai jam berapa nih kira-kira? Sampai malam? Sampai tengah malam? Oke, jadi silahkan apa nih yang ingin diketahui mengenai layanan sejiwa? Ya, kita mulai dari pertanyaan dari teman kami, Sherliana. Ibu, untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan, sebenarnya layanan sejiwa itu seperti apa, Bu? Kira-kira bisa dijelaskan bagaimana proses Ya, jadi layanan sejiwa itu sebenarnya diinisiasi dari ini ya, dari staf kepresidenan. Jadi waktu itu ini kalau berdasarkan informasi di awal, jadi layanan sejiwa itu diawali dari pada saat ada rapat gugus tugas COVID. Pada saat itu Presiden Joko Widodo itu memberikan arahan bahwa penting untuk memberikan layanan kesehatan jiwa. Karena sebenarnya ketika bicara mengenai COVID-19 itu tidak sebatas kesehatan semata ya, dalam artian kesehatan fisik, tetapi juga mencakup permasalahan psikologis. Jadi dampak dari adanya COVID-19, apalagi waktu itu kan pemerintah menerapkan ini ya, di awal-awal itu ada karantina gitu ya. Nah, itu ternyata membawa konsekuensi pada permasalahan psikologis. Nah, kemudian atas arahan Bapak Presiden itu dilakukan rapat koordinasi oleh staf kepresidenan. Nah, di sini HIMSI, Himpunan Psikologi, dilibatkan dalam layanan sejiwa. Jadi sebenarnya layanan sejiwa itu tidak hanya tidak diinisiasi awal oleh HIMSI, tetapi Himpunan Psikologi itu merupakan bagian dari organisasi yang memberikan layanan sejiwa. Nah, layanan sejiwa itu sendiri juga ada, selain HIMSI, nanti ada kerjasama juga dengan Telkom, terus kemudian juga ada dari Kominfo, terus kemudian ada juga dari Kemenkes. Jadi seperti itu Mbak awalnya untuk layanan sejiwa ini. Nah, layanan sejiwa itu sendiri berupa layanan konseling sebenarnya, tapi bukan konseling secara mendalam ya, tapi lebih ke PFA. PFA itu semacam pertolongan awal layanan psikologi, seperti itu. Nah, layanannya ini dalam bentuk telepon, makanya kan
kalau teman-teman tahu ada layanan yang namanya 119 extension 8. Nah, itu adalah model layanan konseling telepon atau layanan konseling telepon yang dilayani oleh para psikolog seperti itu. Oh, baik Bu, jadi gitu. Kira-kira selain HIMSI, lembaga apa lagi ya tadi Bu yang terlibat dalam layanan sejiwa? Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, layanan sejiwa ini diinisiasi oleh staf kepresidenan ya. Terus lalu selain HIMSI, tentu saja yang membantu atau yang terlibat adalah Telkom. Karena memang layanannya itu, layanan konselingnya itu berupa layanan konseling telepon. Nah, ini apa ya istilahnya itu dibantu atau di backup sama pihak Telkom. Makanya sebenarnya layanan ini gratis untuk pengguna Telkom, tetapi kalau untuk pengguna ini ya Telkomsel maksudnya Ibu. Nah, tapi kalau untuk pengguna yang lain itu memang berbayar, masih kena cas. Itu. Selain itu juga dari Kemenkes. Jadi ada HIMSI, Kemenkes, terus kemudian ada Kominfo dan ada Telkom. Itu Mbak. Oh, begitu Bu. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Iya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan oleh Mbak Regina. Oke, silakan. Ibu, saya mau tanya, bagaimana aturan dalam layanan sejiwa tersebut, Bu? Ini yang dimaksudkan aturan dari masyarakat cara menghubungi kita atau aturan yang dimaksudkan di sini psikolog dalam memberikan pelayanan. Yang dimaksudkan Mbak Regina, yang mana Mbak? Aturan yang dimaksud yang seperti apa nih Mbak Regina? Halo Regina, suara saya kedengaran? Iya, Bu. Ya, jadi yang dimaksud ini aturan dalam hal apa nih? Aturan kita sebagai psikolog dalam memberikan pelayanan atau aturan masyarakat dalam meminta pelayanan yang dimaksud? Kalau yang dimaksud adalah masyarakat dalam meminta pelayanan, berarti gini, jadi sistemnya itu sebenarnya mudah saja kok caranya. Masyarakat, misalnya nih ada masyarakat yang membutuhkan layanan psikologis. Jadi mereka merasa mengalami permasalahan. Nah, untuk mendapatkan layanan dari kami, mereka cukup menghubungi tadi 119, terus kemudian extension 8. Nah, nanti itu akan diterima oleh operator dari Telkom. Operator dari Telkom itu akan biasanya di awal dia akan mengidentifikasi, menanyakan misalnya ini telepon dari siapa, ya standar lah, pertanyaan standar ya. Terus kemudian keperluannya apa, misalnya gitu. Keluhannya apa. Nah, kalau misalnya keluhannya nanti terkait dengan kondisi-kondisi psikologis sebagai akibat dari COVID-19, maka akan diarahkan ke kami. Tetapi kalau misalnya keluhan-keluhan lain, itu akan diarahkan ke extension yang lain, karena sebenarnya layanan itu ada beberapa. Itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang terpaksa ditolak, karena memang, bukan ditolak sih sebenarnya, lebih diarahkan bahwa layanan ini benar-benar untuk yang membutuhkan, karena memang di awal-awal dulu kan banyak ya masyarakat yang sekedar coba-coba gitu, sebenarnya memang tidak membutuhkan layanan. Itu kalau aturan masyarakat yang ingin menghubungi kami ya. Nah, selanjutnya nanti kalau memang ada kalau dari telepon tersebut ternyata masyarakatnya benar-benar membutuhkan, sama operator akan di-refer ke kami, akan diarahkan ke kami. Jadi langsung diarahkan ke psikolog. Nah, kemudian psikolog yang akan menangani apa saja permasalahan dari mereka.
Dan waktunya, biasanya waktu yang diberikan itu 30 menit. Maksimal 30 menit, karena memang layanannya berupa layanan PFA. Nah, kalau dari psikolog sendiri itu juga ada aturannya, maksudnya ada prosedurnya. Jadi pertama kita akan melakukan informed consent. Informed consent di sini maksudnya kita menanyakan apakah mereka bersedia mengikuti aturan dari kami. Terus kemudian kita juga memastikan bahwa layanan ini akan memegang kode etik dalam artian mereka tidak usah terlalu khawatir kalau seandainya kadang-kadang kan ada orang yang merasa nggak nyaman ya karena identitasnya diketahui, nomor teleponnya diketahui, dan kemungkinan direkam, mereka juga insecure. Tapi kita memastikan bahwa secara kode etik kita akan memegang bahwa tidak akan maksudnya tidak akan membocorkan informasi atau rahasia. Jadi sifatnya rahasia mereka itu akan terjaga seperti itu. Nah, kalau mereka sudah bersedia, maksudnya sudah menyetujui inform consent-nya, maka akan dilanjutkan dengan sesi konseling. Seperti itu. Itu, Mbak. Jadi kita dari konselor sendiri atau dari psikolognya sendiri itu juga ada panduannya, ada aturan-aturan yang memang harus diikutin. Oh gitu. Terus teknik apa aja sih Bu yang digunakan dalam layanan sejiwa itu? Kalau di layanan sejiwa itu hanya menangani PFA. Jadi sifatnya PFA itu kalau misalnya teman-teman masih bingung apa ya PFA itu. PFA itu semacam P3K itu, pertolongan pertama pada kecelakaan, kalau yang fisik ya. Tapi kalau PFA di sini itu kayak pertolongan pertama ketika orang mengalami situasi misalnya atau kondisi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan psikologis. Makanya tadi di awal saya menekankan bahwa jumlah ada batasan waktunya. Jadi ada batasan waktunya. Batasan waktunya itu 30 menit. Itu 30 menit. Jadi tidak berpanjang-panjang. Nah, nanti kalau misalnya orang yang menelpon kami tadi membutuhkan pertolongan yang lebih lanjut, itu biasanya akan kita referensikan. Jadi bukan kami yang menangani, kami ini sifatnya membantu, memberikan pertolongan di awal, yang tugasnya mengurangi ketidaknyamanan. Jadi mengurangi ketidaknyamanan secara psikologis. Nah, kemudian kalau misalnya mereka membutuhkan penanganan lebih lanjut, itu akan kita referensikan ke pihak-pihak yang memang bisa membantu. Jadi misalnya nih, kita arahkan ke psikolog klinis, atau kita arahkan ke HIMSI yang memang melayani konseling secara gratis, dan itu konselingnya berupa konseling klinis. Seperti itu. Tapi ada juga misalnya yang kita arahkan ke rumah sakit tertentu yang memang memberikan pelayanan psikologi. Seperti itu. Oh gitu ya Bu. Makasih ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya yang ingin bertanya. Jadi untuk layanan sejiwa ini apakah ada tarif tertentunya Bu? Tidak, jadi untuk layanan sejiwa ini sifatnya free atau gratis, terutama untuk pengguna Telkomsel. Tetapi jadi artinya kalau pengguna Telkomsel itu tidak dibebanin pulsa tadi ya. Tetapi kalau untuk pengguna yang lain kemungkinan masih terkena pulsa. Tapi layanannya sendiri memang free, tidak berbayar. Karena memang ini disediakan untuk membantu masyarakat. Dan kami, psikolog-psikolognya itu sifatnya juga sukarela. Artinya psikolog yang membantu pun itu juga tidak mendapatkan fee dari pemerintah. Benar-benar pure sukarela. Seperti itu.
Dan psikolognya itu dari seluruh Indonesia ya, dari seluruh Indonesia, dari mulai Aceh sampai dari Papua. Dan misalnya kebetulan kami di Kaltim gitu ya, itu kliennya belum tentu orang Kaltim. Kliennya itu bisa datang dari mana saja. Bisa dari Aceh, bisa dari Papua, bisa dari Maluku, atau bisa dari Jawa, atau bisa dari Kaltim sendiri. Tapi selama ini saya baru satu kali saja justru mendapatkan klien yang dari Kaltim. Itu pun karena direferensikan. Jadi pada saat itu yang bersangkutan memang menghubungi layanan 119, tetapi karena kondisinya tadi kan saya jelaskan ya, kalau 119 tadi hanya hanya 30 menit gitu ya waktunya, batasan waktunya hanya 30 menit. Pada saat itu dia masih membutuhkan layanan lebih lanjut, kemudian di-refer ke kami, di-refer ke Himsi Kaltim. Nah, kebetulan pada saat itu saya yang menerima teleponnya. Nah, itu pertama kali saya menerima klien yang dari Kaltim. Kalau yang sebelum-sebelumnya justru dari luar Kaltim. Itu, Mbak. Baik, Ibu. Untuk layanan sejiwa ini, apakah yang masih mahasiswa psikologi bisa ikut juga untuk berkontribusi atau ada standar-standar tertentunya? Nah, untuk sementara yang memberikan layanan psikologi itu adalah psikolog atau sarjana psikologi, minimal sarjana psikologi yang sudah diberikan pelatihan PFA. Jadi kalaupun misalnya itu sarjana psikologi tetapi dia belum mengikuti pelatihan PFA, itu belum diberi kesempatan ya, bukan tidak diperkenankan, tepatnya belum diberi kesempatan untuk membantu. Nah, untuk mahasiswa, kemarin memang sebelumnya ada wacana mahasiswa dilibatkan dalam layanan sejiwa, tetapi itu untuk mahasiswa MAPRO, Magister Profesi. Sedangkan mahasiswa S1 masih belum diperkenankan, karena mengingat ternyata meskipun layanannya ini berupa PFA, PFA itu kan pertolongan pertama ya. Tadi kalau mudahnya itu PFA itu kan pertolongan pertama pada kecelakaan kalau secara fisik gitu ya. Kalau ini kan pertolongan pertama untuk membuat orang itu merasa nyaman dulu secara emosi gitu ya. Sampai kaget itu kebetulan ada ini. Menenangkan ketika mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang reaksi emosinya cukup tinggi, terus juga mengalami stres yang tinggi atau traumatis gitu. Jadi di awal memang itu tujuannya. Nah, dan ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata klien atau yang masuk atau kasus-kasus yang masuk itu sangat beraneka ragam, mulai dari ada yang ingin bunuh diri, terus kemudian mengalami KDRT. Jadi memang kasus-kasusnya itu mulai dari yang ringan, semacam kecemasan karena COVID gitu ya, sampai yang berat, sampai kasusnya ada yang mau bunuh diri seperti itu. Makanya mahasiswa S1 belum dilibatkan. Baik, Ibu. Selanjutnya pertanyaannya akan ditanyakan oleh Rory Novena. Silakan, Rory. Ya, baik, Bu. Saya mau nanya, apa yang harus psikolog itu lakukan ketika psikolog itu dapat klien yang pas dihubungi itu dia kayak dalam kondisinya darurat, kayak misal yang bunuh diri, Ibu bilang tadi. Ya, nah tadi Mbak Rory, karena ini sifatnya PFA ya, jadi memang langkah awal yang kita lakukan itu adalah mengurangi ketidaknyamanan. Mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan karena reaksi emosi atau pikiran yang berlebihan. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah menenangkan mereka. Jadi prinsip PFA itu kan memang teman-teman mungkin ada yang sudah pernah ikut pelatihan ya. Kalau prinsip PFA itu kan sebenarnya 3 ya. Yang pertama itu look, listen, terus kemudian link. Jadi yang kita lakukan itu kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Apa yang dibutuhkan pertama kali oleh kliennya ini. Misalnya kebetulan pernah ya saya mendapatkan telepon itu saya belum menanyakan namanya, belum sempat inform concern, begitu teleponnya masuk, ternyata dia langsung nangis-nangis, histeris gitu ya. Dia
langsung, Ibu tolong Bu, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan, saya ini nih. Jadi dia itu langsung mencurahkan, menceritakan segala hal yang sedang dia alami. Jadi dengan situasi kondisi yang seperti itu, inform concern-nya itu kita lewati. Jadi kita dengarkan dulu, terus kemudian kita tenangkan gitu. Setelah dia mulai merasa nyaman, mulai merasa tenang, baru biasanya kita akan melakukan tahapan seperti misalnya meminta atau mengajak mereka untuk melakukan relaksasi. Jadi benar-benar yang kita lakukan di awal itu yaitu tadi membuat klien itu merasa nyaman. Nah, setelah mereka mulai nyaman, terus kemudian sudah mulai bisa fokus, kita arahkan. Kalau memang mereka membutuhkan pertolongan lebih lanjut, misalnya ke psikolog klinis, baru terakhir kita arahkan. Jadi kadang-kadang meskipun secara aturan gitu ya, secara prosedur itu hanya 30 menit yang disediakan ke kami untuk membantu. Nah, ada kalanya kita lebih dari 30 menit sampai 40 menit. Seperti itu. Terus Bu, apa pernah terjadi pelanggaran kode etik yang terjadi di layanan sejiwa gitu Bu? Kalau pelanggaran kode etik sih sejauh ini belum pernah dengar ya, kalau misalnya untuk psikolognya. Tapi kadang-kadang gini, misalnya nih, sebenarnya kami kan yang menghubungkan kami dengan klien itu kan operator. Jadi operator menghubungkan ke kami gitu ya. Klien menghubungi operator, kemudian operator yang menghubungkan ke psikolog. Tetapi kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu, ini pernah kejadian ya, belum selesai tadi. Tadi ya misalnya karena dia sudah histeris, ditenangkannya dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, tahu-tahu teleponnya terputus karena memang dibatasi. Jadi kayak ada sistem gitu ya, kalau sudah 40 menit lebih dari itu teleponnya terputus. Nah, karena psikolog ini merasa masih merasa bahwa kliennya tadi masih membutuhkan kita, akhirnya dihubungin secara pribadi menggunakan nomor teleponnya. Itu. Nah, itu sebenarnya bukan pelanggaran kode etik, tapi akhirnya karena kliennya ini tahu nomor teleponnya psikolog, nah kadang-kadang ketika mereka membutuhkan, mereka itu menghubungi secara langsung ke psikolognya tanpa melalui operator. Itu. Nah, kalau itu sebenarnya tidak melanggar kode etik, hanya saja akhirnya psikolognya yang bukan terganggu sih, karena akhirnya tidak melewati prosedur yang dipersyaratkan tadi, karena kan secara prosedural memang harus lewat ini ya, lewat operator tadi di nomor 119 extension 8 tadi. Tapi itu jarang, seperti itu jarang terjadi. Kemarin hanya ada case-case khusus saja yang seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Juliana Putri. Ya, jadi saya ingin menanyakan, menurut Ibu, apakah keberadaan layanan sejiwa di Provinsi Kaltim ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat? Kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik atau tidak, kita bisa melihat dari jumlah penelponnya ya. Nah, jumlah penelponnya memang di awal-awal, pada saat di awal-awal pandemi COVID itu lumayan cukup banyak gitu ya. Dan permasalahan-permasalahannya itu masih seputar seputar COVID, kecemasan menghadapi COVID. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata permasalahannya beragam. Malah yang terakhir-terakhir ini banyak sekali yang menghubungi kami itu nggak ada hubungannya sama COVID. Misalnya nih konflik dengan orang tua atau konflik dengan pasangan, terus kemudian bahkan ada yang yang kasus-kasus psikosomatis tapi nggak ada hubungannya sama COVID. Nah itu seringkali pada akhirnya tapi tetap kita terima. Nah kalau masyarakat Kaltim sendiri, ya itu tadi saya kurang saya tidak bisa mengatakan apakah masyarakat Kaltim sudah menggunakan secara maksimal atau tidak, karena memang kami tidak bisa mendeteksi itu. Karena apa? Karena meskipun kami di Kaltim, tetapi klien yang kami terima itu banyak yang dari luar Kaltim. Mungkin ada juga teman-teman yang dari luar Kaltim justru menerima klien-klien dari Kaltim.
Cuman kemarin kami dari Sejiwa sendiri pernah melakukan sosialisasi layanan ini baik melalui medsos maupun bekerja sama dengan instansi-instansi terkait sehingga layanan ini lebih dikenal oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Selaku pengelola dari layanan Sejiwa ini, apa harapan dan pesan Ibu untuk masyarakat khususnya di Kalimantan Timur ini? Nah, kalau harapannya sih ini ya, kalau yang terkait COVID, paling tidak mereka benar-benar mengikuti anjuran pemerintah ya, maksudnya anjuran untuk mematuhi aturan-aturan dalam berinteraksi misalnya, sehingga angka penderita COVID-nya tidak meningkat. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya jadi kita harus mulai aware dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi karena dampak COVID ini kan berbagai macam, beraneka ragam. Meskipun COVID ini sebenarnya yang diserang itu adalah kesehatan, tetapi dampaknya itu lebih dari itu, bukan hanya berdampak secara ekonomi atau kesehatan sendiri, tapi lebih dari itu juga secara psikologis. Jadi kita mesti aware dengan lingkungan kita. Ternyata selama COVID ini angka KDRT itu sangat meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga itu sangat meningkat. Kenapa? Karena banyak yang orang-orang yang pada akhirnya di PHK dan itu berpengaruh pada interaksinya dengan keluarga. Selain itu juga karena terlalu sering, misalnya karena semuanya berada di dalam rumah, akhirnya kan kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan rumah tangga itu menjadi lebih lebih kompleks seperti itu. Jadi yang pasti kita mesti aware dengan lingkungan sekitar kita dan memanfaatkan fasilitas bantuan yang sudah disediakan oleh masyarakat disediakan oleh pemerintah seandainya masyarakat membutuhkan. Oke, kira-kira apakah tadi cukup jelas jawabannya? Kalau misalnya dari jawaban-jawaban saya tadi ada yang kurang jelas, itu bisa di-probing ya, maksudnya kalian mesti follow up biar lebih clear lagi apa yang saya sampaikan. Ya Bu, jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih atas waktunya dan juga jawaban dari Ibu terkait tentang layanan Sejiwa ini. Maaf ya Bu, di sini berisik. Iya, sama-sama. Ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, nggak apa-apa, ditanyakan aja. Apalagi nih, kira-kira yang ingin diketahui. Kalian sudah pernah mencoba menelpon layanan 119? Belum, Bu. Belum pernah Bu. Belum. Oh, gitu. Atau pernah mempromosikan misalnya di medsos atau menyampaikan ke tetangga, ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan? Pernah, Bu, waktu itu kita buat di video untuk layanan Sejiwa. Iya. Ya, bagus itu. Karena memang ternyata banyak yang membutuhkan ya. Dan melalui layanan Sejiwa ini pada akhirnya profesi psikologi itu semakin dikenal sama masyarakat. Karena kan selama ini mereka masih awam ya, banyak orang yang merasa awam gitu. Sebenarnya layanan psikologi itu seperti apa sih? Dan masyarakat luas itu juga banyak yang masih menganggap ketika mereka datang ke psikolog atau orang-orang yang datang ke psikolog itu berarti orang-orang yang tanda kutip ya, ini menurut masyarakat itu karena gila gitu. Padahal kan enggak ya, enggak selalu seperti itu. Ketika kita ingin tes minat bakat juga datangnya kan ke psikolog, bukan berarti mereka mengalami gangguan kejiwaan. Nah, dengan adanya layanan ini itu sangat apa ya, istilahnya sebenarnya simbiosis mutualisme. Maksudnya profesi psikologi lebih dikenal,
oleh masyarakat, dan masyarakat sendiri juga merasa mendapatkan bantuan ketika mereka ada teman ngobrol, ada teman bertanya, ada teman apa ya namanya, atau orang-orang yang peduli sama mereka ketika mereka dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Seperti itu ya, termasuk rata-rata yang menghubungi kami itu karena mereka ini ya kayak nggak merasa menemui jalan buntu gitu. Menemui jalan buntu dalam artian mereka tidak tahu mesti ngobrol sama siapa. Nah, dengan adanya layanan ini kan lewat telepon nih, lewat telepon juga kalau misalnya mereka pakai nama samaran atau misalnya mengaburkan identitasnya, itu kan nggak, mereka lebih nyaman gitu daripada bertemu dengan psikolog secara langsung. Itu sih keuntungannya buat masyarakat. Baik Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, bisa nggak Ibu berikan nasihat pada kami, terus calon sarjana S1 psikologi untuk menjadi psikolog yang handal, Bu? Psikolog yang handal ya. Jadi sebenarnya kalau psikolog itu saya lebih, definisi psikolog yang handal itu juga agak ini ya, maksud saya subjektif sifatnya. Tetapi mungkin saya lebih menekankan kalau psikolog itu harus profesional dan kompeten di bidangnya. Nah, nanti teman-teman juga harus fokus, misalnya ingin menjadi psikolog apa sih kalian? Apakah mau menjadi psikolog klinis, atau mau menjadi psikolog perkembangan, atau menjadi psikolog pendidikan? Gitu ya, lebih baik fokus pada satu bidang, atau mau menjadi psikolog sosial, atau menjadi psikolog apapun. Yang penting jangan merasa bahwa psikolog itu bisa menangani semua hal gitu ya, karena akan lebih elok kalau misalnya psikolog itu lebih spesialis, artinya kita menguasai satu bidang tetapi benar-benar expert di bidang itu daripada setengah-setengah. Nah, kuncinya bagaimana supaya menjadi psikolog yang handal? Kuncinya adalah kita terus belajar. Jadi belajar itu tidak hanya pada saat di bangku kuliah, bahkan setelah kuliah pun kita juga masih terus belajar. Termasuk saya, meskipun kalau pengalaman menjadi psikolog itu sudah 20 tahun ya, tetapi saya selalu terus belajar, dan belajar itu bisa dari mana saja. Maksudnya kadang-kadang kan ada orang yang merasa, wah saya sudah pengalamannya 20 tahun, terus saya malu dong kalau belajar dengan yang lebih junior gitu. Nah, jangan sampai memiliki pandangan seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari mana saja, pada saat kapan saja, artinya manfaatkan semua sumber daya untuk belajar. Kuncinya itu sih. Dan mengasah keterampilan yang kita miliki, dan jangan malu untuk ini ya, maksudnya meminta feedback dari orang lain. Jadi kadang-kadang itu kelemahan dari psikolog itu adalah dia merasa sudah expert, tetapi tidak meminta masukan apakah yang dilakukan itu sudah benar atau enggak. Karena sebenarnya ilmu psikologi itu kan selalu berkembang ya. Bisa jadi yang 20 tahun yang lalu itu benar-benar merasa sudah bagus, ternyata sekarang itu karena perkembangan ilmu ternyata itu sudah ketinggalan zaman, seperti itu. Jadi kuncinya itu Mbak, belajar terus-menerus. Sepanjang hidup belajarnya. Oke, ada lagi? Ini rata-rata ingin menjadi psikolog apa nih? Saya maunya PIO sih, Bu. Iya, Bu. Saya juga fokuskan ke PIO. Oh, iya. Oke, bagus. Jadi mulai sekarang lebih baik sudah menentukan. Jadi nanti ke depannya bisa lebih ini ya, lebih fokus dalam mempelajarinya. Gitu. Tetapi kalau di awal-awal di S1 ini memang explore aja dulu, semuanya dipelajari. Jadi nanti, karena sebenarnya saling mendukung sih, saling mendukung antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Kayak teori-teori di psikologi industri itu kan sebenarnya juga banyak yang berasal dari teori-teori psikologi sosial.
Dan ketika kita mempelajari psikologi industri, kita juga membutuhkan ilmu yang terkait dengan psikologi klinis. Jadi memang semuanya basicnya itu kita harus punya, tetapi nanti spesialisasinya itu beda gitu. Difokuskan pada bidang tertentu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait layanan jiwa? Terima kasih Bu, sudah cukup atas pertanyaannya, atas jawaban yang telah Ibu berikan. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan ini ya kuliahnya lancar dan tugasnya nanti juga berhasil dengan baik. Dan mudah-mudahan tadi jawabannya cukup memuaskan. Dalam artian menambah informasi atau wawasan buat teman-teman semuanya terkait layanan jiwa. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Tidak mau meluangkan waktu ini buat malam-malam kayak gini Bu. Iya, karena saya ya yang memang meminta malam. Kebetulan memang 1 minggu ini lagi crowded banget, maksudnya lagi banyak tugas yang bersamaan gitu. Nah, kalau misalnya pagi atau siang kayaknya agak susah, makanya saya kemarin meminta malam aja. Kalau malam lebih pas, kebetulan ada waktu longgar. Gitu. Oh iya, besok kan kita ada webinar ya, webinar bio. Nanti silahkan teman-teman untuk bergabung untuk besok. Kan besok ada acara praktisi bio mengajar ya. Praktisi mengajar bio. Jadi silahkan teman-teman untuk bergabung. Sudah pada daftar belum? Belum, Ibu. Ya sudah mendaftar aja. Malam ini juga nggak apa-apa daftarnya. Mumpung masih bisa mendaftar. Dan ini kan kebetulan yang mengajar praktisi ya, beda ya kalau yang ngajar dosennya itu kan lebih ke teori. Kalau praktisi nanti lebih banyak sharing pengalaman. Minimal kita juga dapat wawasan apa sih nanti ketika misalnya menjadi psikolog bio nanti di perusahaan itu seperti apa gitu. Oke, sudah. Ada lagi yang mau ditambahkan? Masih ada pertanyaan lain? Cukup ya, Mbak Yuli ya? Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Oke, sama-sama. Ya, Makasih ya, Bu. sama-sama. Iya, sama-sama. Ya, Ibu berarti boleh izin live room? Ya Bu. Ya, Bu. Ya. Silakan. Ya, makasih. Terima kasih banyak, Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.